Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ADP Channel. Kali ini saya akan membahas tentang komplain, ya, komplain di online shop. Kali ini saya akan membahas di Tokopedia. Jadi kita ceritanya membeli barang, kemudian itu barang itu rusak. Nah, kita ingin komplain atau mengajukan pengembalian. Nah, jadi sekarang ini banyak viral, ya, banyak yang viral. eh, COD gitu ya, yang marah-marah itu sebenarnya itu nggak perlu begitu karena ada mekanisme tersendiri untuk melakukan komplain. Kebetulan kali ini kemarin saya itu beli HP, ya beli HP. Nah, dibuka itu, pas dibuka langsung mati total. Nah, tapi saya lupa memvideokan pas saat membuka paket itu. Nah, teman-teman, bagi yang ingin tahu, nanti saya akan terangkan bagaimana cara kita mengkomplain barang rusak tersebut sehingga Tokopedia bersedia mengembalikan barang tersebut dan uang kita itu kembali 100%. Nah, di sini saya akan membuka percakapan kemarin, bukti percakapan kemarin, tapi saya akan membuka di galeri karena ada beberapa nama yang saya screenshot. Takutnya nanti pencemaran nama baik atau gimana ke tokonya ya. Ini saya udah screenshot ya beberapa bukti percakapan kemarin, sehingga nama toko yang saya beli itu tidak nampak karena sudah saya sensor ya, takutnya nanti pencemaran nama baik nanti saya disalahkan begitu. Sebenarnya toko ini bagus penjualannya ya, tapi mungkin itu penanganan komplain itu mereka tidak bagus lah begitu. Nah, bagi teman-teman ketika membuka barang belanja itu, ketika sampai itu jangan buru-buru dipencet ini. Jangan sampai buru-buru dipencet tombol selesai ya. Karena apa? Karena jika sudah dipencet tombol selesai, maka artinya sudah selesai semuanya. Jadi mau Anda komplain kayak apapun, semarah apapun itu akan sia-sia. Ya, jadi jangan sampai Anda sebelum memeriksa barang Anda yang Anda beli itu jangan sampai memencet tombol selesai. Nah, ketika Anda ingin komplain, maka tentu saja Anda pencet tombol komplain. Nah, ini hanya contoh ya. Kemarin itu saya beli HP itu sekitar 1.300.000. Ini saya ambil di screenshot di Google saya cari karena riwayat saya udah nggak ada kan. Nah, Anda pencet komplain, bagaimana alasannya apa, nanti ada di situ. Barang sudah diterima, nanti alasannya rusak atau gimana. Nah, kemudian nanti dari Tokopedia itu nanti akan membalas. Nah, kira-kira begini. Kemarin saya itu komplain HP dari awal. Bentar dulu. Nah, gini, HP dari awal masuk mode Facebook kemudian mati, jadi baru buka dus itu HP baru yang saya beli, HP Xiaomi 9A, Redmi 9A 1.300.000 itu baru dibuka sudah mati. Kemudian saya komplain, diberi solusi oleh penjual. Kita kan ada fitur chat ya, chat pribadi begitu, itu diberi solusi suruh datang ke tokonya. Nah, padahal tokonya itu di Jakarta, sedangkan saya ada di Jawa. Itu adalah solusi yang tidak masuk akal karena jaraknya sangat jauh. Nah, ini komplain saya masuk. Nah, kemudian langsung dijawab oleh tokonya, ya toko penjualnya ini. Sebenarnya barang bukan rusak atau bermasalah, cuma masuk ke mode fastboot ya, karena tidak bisa langsung startup. Udah banyak dan sering banget yang ngalamin seperti itu, customer yang kena fastboot Xiaomi atau nggak sengaja masuk ke mode fastboot. Banyak kok yang share cara dan triknya, saya lampirkan link video YouTube gimana caranya, semoga paham. Nah, dia meng-share sebuah link YouTube untuk saya ikuti. Nah, kemudian
Ya kita tetap sabar, kita tetap ikuti petunjuknya. Nah, kemudian ada tanggapan dari Tokopedia bahwa saya menerima barang yang rusak, kemudian tim Tokopedia itu menyuruh penjual untuk melampirkan link tutorialnya. Jadi tetap Tokopedia tetap membela penjualnya dulu ya, jadi nggak langsung membela kita, nggak diberi solusi gimana caranya dulu tuh biar bener. Nah akhirnya dikirimlah tutorial yang ini ya, tutorial ini. Dan nah tutorialnya memang agak ribet ya kawan-kawan. Jadi tutorialnya itu dari yang tutorial 1, 2, 3, dari yang sederhana sampai yang memerlukan komputer. Dan ada bahasa pemrogramannya sedikit ya. Harus download beberapa aplikasi dulu. Nah itu susahnya bagi teman-teman yang nggak ada laptop atau komputer itu memang agak susah. Nah ini sudah saya coba ya, sudah saya laporkan, saya sudah mengikuti. Solusi 1 gagal, solusi 2 gagal, HP malah mati total. Nah kemudian ada balasan lagi dari tim Tokopedia bahwa untuk tetap mencoba mengikuti arahan dari penjual. Nah kita harus tetap sabar. Nah kemudian kita coba itu juga harus divideokan. Nah, jadi penjual ini juga mau bukti dong. Penjual dan Tokopedia itu juga pengen ngerti video dari kita. Nah kita videokan caranya. Nah karena filenya itu besar, maka kita harus masukin ke Dropbox dulu, karena videonya yang besar itu tidak bisa kita kirim melalui sini, percakapan ini nggak bisa, jadi harus kirim ke Dropbox. Nah akhirnya tetap nggak bisa. Penjualnya kemudian marah ya, dia bilang kalau kami bisa nyalakan gimana. Nah, itu kan ya bisa lah, mungkin mereka counter punya servis. Gini bos, itu kan bukan barang bekas, barang baru dan resmi Xiaomi Indonesia. Memang saya buka itu memang masih segel Xiaomi ya, mungkin mereka juga nggak tahu juga. Jika dibawa langsung ke Xiaomi-nya pasti bisa. Apa gunanya garansi resmi kalau kayak gini? Nah inilah penjual ini juga nggak sabar juga nih, rapanya dalam menerima komplain juga nggak sabar juga. Padahal saya yang rugi dong kalau terima barang rusak ya. Saya tetap sabar, kemudian saya balas, sementara saya menunggu keputusan dari Tokopedia. Nah, kita nurut Tokopedia aja nih, kita nggak usah terpancing emosi. Nah, kemudian dari tim Tokopedia membalas, melanjutkan diskusi sebelumnya, bla 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 bla, dan intinya kita disuruh ke service center Xiaomi. Nah, ini juga yang agak repot, kalau teman-teman itu rumahnya jauh dari perkotaan ya, dari kantor-kantor seperti itulah. Untungnya saya itu deket banget nih sama Xiaomi Centernya, sangat deket sekali. Saya juga baru tahu di situ ada Xiaomi Center ya. Ya kemudian lah singkat cerita saya ke situ, saya iya kan ya, dari Tokopedia saya iya kan. Kemudian dari tim Tokopedia membalas, terima kasih sudah aktif pada diskusi ini ya. Kemudian singkat cerita saya ke Xiaomi Center. Nah ini saya udah bawa, kemudian menurut teknisi Xiaomi itu HP-nya itu konslet rusak. HP-nya konslet rusak, kemudian dari teknisi sini itu mengupayakan untuk diganti unit yang baru karena masih garansi, mau diganti unit, kemudian laporan ke atasannya. Namun nah ini nih teman-teman, namun karena saya itu beli di toko yang nggak resmi ya, walaupun baru di toko yang nggak resmi, maka tidak bisa untuk ganti unit di sini karena belinya bukan di toko official store atau distributor resmi seperti Erafone dan lain-lain. Nah ini pelajaran juga bagi teman-teman, kalau mau beli online itu harus bagusnya di official store-nya. Begitu, nanti bisa langsung diganti unit, jika ada apa-apa bisa langsung diganti unit di Xiaomi Center masing-masing gitu. Nah kemudian saya sudah ke Xiaomi Center, dan juga saya perlu bukti juga, saya minta bukti ke Xiaomi Center, Mas tolong saya minta bukti kalau HP-nya sudah saya bawa ke sini. Kemudian saya dikirimi file ya, kemudian saya kirimkan juga ke diskusi ini.
Nah, kemudian setelah beberapa lama ya, ada balasan dari Tokopedia bahwa saya sudah melakukan pengecekan dan nah, intinya begini. Terima kasih atas konfirmasi pembeli. Krishna, mereka sudah mengecek bahwa pembeli sudah melakukan pengecekan hasil ke Xiaomi Center dan masalahnya bukan berada di fast food ya, namun karena konslet. Nah, dan mereka menerima juga nih bukti yang saya kirimkan, mereka terima dan pembeli sudah melampirkan bukti pengecekan dari teknisi Xiaomi-nya. Kemudian dikarenakan barang yang diterima pembeli berkendala konslet, maka kendala ini kami arahkan dengan solusi retur refund. Nah, ini dia. Retur refund itu apa? Jadi kita mengembalikan, maketin HP-nya lagi ke penjual, kemudian uang kita dikembalikan. Ini namanya retur refund. Nah, setelah ini percakapan ini, penjual itu udah nggak berkutik lagi, udah menyerah, dia udah nggak balesin apa-apa lagi, udah nyerah, dan dia disuruh untuk mengirimkan alamatnya. Ternyata alamatnya memang ada di Jakarta, tepatnya di mana kemarin ya? Di Jakarta pokoknya. Cempaka Mas. Oh ya, di Cempaka Mas. Nah, saya kirimkan setelah beberapa hari, bahkan barang itu udah sampai, bahkan nggak diklik selesai sama penjualnya. Akhirnya saya menunggu beberapa hari untuk mendapatkan uang saya kembali. Nah, akhirnya uang saya kembali 1.300.000. Ini sudah saya pakai untuk bayar listrik kemarin ya. Nah, ini uangnya masuk ke saldo kita. Ya, masuk ke saldo dan ini bisa dikirim ke rekening kita. Tinggal kita klik saja, terus kemudian nanti ada pilihan untuk transfer ke bank kita, rekening kita. Nah, itulah teman-teman. Nah, ini bukti saya kemarin ini teknisi Xiaomi-nya. Dan ini aplikasinya yang saya video itu PDA Note Connect dan lain-lain ya, juga pusing juga. Nah, perlu ada ini juga, suruh ya, program-program ini juga memang kita perlu kesabaran ya dalam mengkomplain ini. Yang penting kita sabar, kita mengikuti arahan dari Tokopedia-nya, dan juga kita mesti melampirkan bukti-bukti yang kuat sehingga barang kita kembali dan uang kita kembali ya toh. Nah, karena kita rugi juga kalau udah beli barang tapi barangnya nggak bisa dipakai. Nah, itu teman-teman, bagi teman-teman yang beli HP, mungkin beli barang yang rusak, itu jangan dulu dipencet selesai, tapi dipencet komplain, kemudian sistem akan berjalan gitu ya. Nah, itulah teman-teman cerita saya ya, pengalaman tentang beli barang di online shop dan mengajukan komplain sehingga uangnya kembali. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu marah-marah, kasihan juga kalau kita marahin yang nggak benar. Misalkan sistemnya COD, itu kita harus terima dulu barangnya, kita bayar uangnya, kemudian kita pencet komplain di aplikasi. Nah, itu baru benar. Jadi kita nggak perlu emosi. Nah, kita juga lihat-lihat dulu ya, kita lihat barangnya dulu. Kalau kita beli barangnya murah, dapatnya jelek, itu wajar ya. Jadi nggak usah marah-marah. Nah, kita mengikuti sistem yang ada di aplikasi. Oke. Nah, begitu teman-teman cerita saya tentang komplain di online shop ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jangan lupa komentar, ketik like kalau kamu suka, ketik unlike kalau kamu nggak suka, dan jangan lupa subscribe ya, please banget, karena subscribe itu gratis, supaya semangat lagi upload video-video yang lainnya. Oke. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.